Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal matematika di bab limit fungsi aljabar. Kita ke penjelasan dulu ya. Limit fungsi aljabar adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan nilai fungsi aljabar saat variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Menyelesaikan limit fungsi aljabar, yaitu pertama, langsung substitusi ganti X dengan nilai yang dituju. Yang kedua, faktorisasi, yaitu faktorkan fungsi aljabar sebelum melakukan substitusi. Yang ketiga, pembagian. Nah, lakukan pembagian polinom jika perlu. Dengan memahami konsep limit fungsi aljabar, Anda dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam kalkulus dan analisis matematika. Syarat-syarat limit aljabar yaitu: yang pertama, fungsi harus terdefinisi. Nah, seperti fungsi f(x) harus terdefinisi di sekitar x sama dengan a. Yang kedua, nilai limit harus ada. Nilai limit L harus ada dan tidak bergantung pada cara X mendekati A. Yang ketiga, fungsi harus kontinu. Fungsi f(x) harus kontinu di X sama dengan A. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama, sifat perjumlahan, yaitu lim X mendekati A sama dengan dalam kurung F dalam kurung X tutup kurung tambah GX tutup kurung sama dengan lim X mendekati A Fx plus lim X mendekati A GX. Sifat perkalian lim X A Fx dikali GX tutup kurung sama dengan lim X mendekati A Fx kali lim X mendekati A GX. Sifat pembagian lim X mendekati A Fx GX sama dengan lim X mendekati A Fx lim X mendekati A sama dengan GX jika lim X mendekati A GX yaitu 0. Nah, jika ingin lebih paham lagi, Anda bisa melihat foto yang saya berikan. Sudah. Berikut soal limit fungsi aljabar. Tentukan nilai limit dari fungsi berikut. Lim yaitu X sama dengan min 2 dalam kurung 2X kuadrat min 8 per dibagi ya maksudnya X plus 2. Nah, mari kita jawab. Langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Faktorkan numerator, yaitu 2X 2 min 8 sama dengan 2X 2 min 4. Nah, lalu 2X min 2 X plus 2. Nah, karena sudah jadi begini, tuliskan kembali fungsi dengan numerator yang sudah difaktorkan. Tulis lim X dua X min 2 X plus 2. Nah, kita bagi X plus 2. Nah, batalkan faktor X plus 2 pada numerator dan dominator. Jadi seperti ini guys. Lim min 2. Berikut beberapa contoh
Penerapan limit aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kecepatan kendaraan. Lalu kita substitusikan jika Anda mengemudi min 2 dengan kecepatan 60 km per jam dan ingin berhenti di depan lampu merah, maka Anda perlu menghitung jarak yang diperlukan untuk berhenti. Dalam hal ini, limit aljabar dapat digunakan untuk menentukan jarak yang diperlukan. Yang kedua, penggunaan bahan bakar. Jika Anda ingin mengetahui beberapa banyak faktor yang digunakan oleh mobil Anda dalam perjalanan tertentu, maka Anda dapat menggunakan limit aljabar untuk menghitung konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, perhitungan biaya. Jika Anda ingin mengetahui beberapa banyak biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang, maka Anda dapat menggunakan limit aljabar untuk menghitung biaya produksi. Yang keempat, analisis keuangan. Jika Anda ingin menganalisis keuangan perusahaan, maka Anda dapat menggunakan limit aljabar untuk menghitung rasio keuangan dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima, pemodelan populasi. Jika Anda ingin memodelkan pertumbuhan populasi suatu daerah, maka Anda dapat menggunakan limit aljabar untuk menghitung laju pertumbuhan populasi. Dalam contoh-contoh di atas, limit aljabar dapat digunakan untuk menghitung nilai-nilai yang mendekati suatu titik tertentu, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dan analisis data. Nah, kita tambah lagi ya 20 contoh limit fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, menghitung kecepatan kendaraan, di mana S adalah jarak, X adalah waktu, dan V adalah kecepatan. Yang kedua, menghitung biaya produksi, yaitu lim X mendekati N dalam kurung biaya total dibagi jumlah unit produksi sama dengan biaya per unit. Yang ketiga, menghitung tingkat inflasi, yaitu lim X mendekati T, yaitu sama dengan indeks harga dibagi waktu, sama dengan tingkat inflasi. Yang keempat, menghitung keuntungan, yaitu rumusnya lim X mendekati N, keuntungan total dibagi dengan jumlah unit penjualan, sama dengan keuntungan per unit. Yang kelima, menghitung konsumsi energi, lim X mendekati T, rumusnya yaitu E adalah energi total dibagi X, yaitu waktu, sama dengan E yaitu konsumsi energi per unit waktu. 6. Menghitung laju pertumbuhan penduduk, yaitu lim X mendekati T, P, di mana P adalah jumlah penduduk dibagi X, yaitu waktu, sama dengan P kecil, yaitu laju pertumbuhan pendudukan. Yang ketujuh, menghitung tingkat pengangguran, yaitu lim X mendekati T, U, yaitu jumlah pengangguran dibagi waktu, sama dengan U kecil, yaitu tingkat pengangguran. Yang kedelapan, menghitung kecepatan aliran air, lim X mendekati T, yaitu Q, di mana adalah volume air, dibagi dengan X, yaitu waktu, sama dengan Q kecil adalah kecepatan aliran air. 9. Yaitu menghitung tekanan darah. Rumusnya yaitu lim X mendekati T, P, yaitu adalah tekanan darah dibagi X, yaitu waktu, sama dengan P kecil, yaitu tekanan darah per unit waktu. Yang ke-10, menghitung laju reaksi kimia. Rumusnya yaitu lim X mendekati T, R yaitu laju reaksi dibagi dengan X waktu, sama dengan R, yaitu laju reaksi per unit waktu. 11. Menghitung kecepatan reaksi nuklir.
Rumusnya yaitu lim X mendekati T, R di mana adalah laju reaksi dibagi dengan X adalah waktu, dan sama dengan R kecil yaitu laju reaksi per unit waktu.